Turunnya harga BBM akan berpengaruh langsung di sektor transportasi. Pemerintah telah meminta pengelola angkutan umum menurunkan tarif 3%. Bagi pengusaha, turunnya harga BBM akan mengurangi biaya distribusi sekaligus menjaga inflasi di level rendah. Setelah harga BBM diturunkan, Kementerian Perhubungan mewajibkan penurunan tarif angkutan sebesar 3%. Pelaksanaan penurunan tarif diserahkan kepada pemerintah daerah. Organisasi Angkutan Darat atau Orgada DKI juga telah memutuskan untuk menurunkan tarif angkutan umum jenis bus kecil, bus kota, dan taksi di wilayah Jakarta. Tarif bus kecil turun dari Rp3.500 menjadi Rp3.000. Bus kota dari Rp3.800 menjadi Rp3.500. Untuk taksi, tarif buka pintu turun menjadi Rp6.500. Sedangkan hitungan rupiah per kilometer juga turun dari Rp4.000 menjadi Rp3.000. Ketua Organda DKI Safruan Sinungan menyatakan akan memberikan sanksi tegas jika anggotanya tidak menurunkan tarif angkutan sesuai ketentuan. Kita nanti koordinasikan sama Dinas Perhubungan, pertama pasti akan dilakukan teguran-teguran. Dan kalau misalnya juga setelah dilakukan teguran tidak juga mengindahkan mengenai SK penurunan tarif ini, ya mereka akan diambil tindakan. Operatornya yang akan diambil tindakan. Ya, masyarakat nggak usah khawatir, ya mudah-mudahan ini semua berjalan lancar lah ya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani mengatakan, penurunan harga BBM akan berpengaruh pada harga jual, karena biaya distribusi yang harusnya lebih rendah akan memberikan sumbangan inflasi yang rendah. Menurut Haryadi, sejak tren penurunan harga BBM pada tahun 2014 sampai saat ini, biaya distribusi berkurang mencapai 5%. Biaya distribusi memang pengaruh. Pasti ada pengaruh dari harga jual itu pasti akan terpengaruh dengan harga atau ongkos distribusi yang harusnya lebih rendah gitu. Jadi ini pun juga nantinya pada akhirnya akan memberikan sumbangan inflasi yang rendah, harusnya begitu. Badan Pusat Statistik atau BPS menilai penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM dapat menjaga inflasi di level terendah. Angka inflasi bulan Maret 2016 berada di angka 0,19%. Penurunan harga BBM diyakini Kepala BPS Suryamin akan menekan laju inflasi ke depan. Suryamin optimistis penurunan premium dan solar dapat menurunkan tarif angkutan, baik angkutan orang maupun angkutan barang. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek berantai selain menekan biaya produksi dan biaya distribusi barang dan jasa. Tentunya juga akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menekan pertumbuhan inflasi. Dari solar dan premium saja ini cukup besar karena bobotnya cukup tinggi ya. Apalagi nanti kalau ditambah dengan tarif angkutannya juga menurun ya. Tarif angkutan itu nanti bukan pada sektor angkutannya yang tadi saya sebutkan saja, tetapi kepada multiplier efeknya harus juga terhadap komoditi-komoditi yang diangkut, ya kan? Harusnya itu kan menjadi bagian dari penurunan cost of production, cost of transport. Ya. Banyak pihak berharap penurunan harga BBM yang berlaku 1 April lalu akan semakin memberikan dampak positif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.